Hari ini sampai 10 hari ke depan kami sedang menyelenggarakan penerimaan kurban untuk Idul Adha yang sebentar lagi kita rayakan. Alhamdulillah sudah 2 sapi dan 5 kambing yang terkumpul. Namaku Rizal, pengurus Masjid Al-Mukmin di salah satu desa di Jawa Barat. Saat sedang duduk di halaman masjid-masjid, tiba-tiba aku melihat 10 orang yang berpakaian lusuh dan kotor, kalau dilihat seperti penampilan pengemis atau pemulung menuju masjid. Mereka menghampiriku, dan di dalam hati aku bertanya mau apa mereka kesini, apakah mereka mau meminta-minta atau mencari barang bekas. Kemudian salah satu dari mereka namanya Kakek Dirman menyapaku dan bertanya kepadaku. Sambil mengeluarkan sejumlah uang yang terlihat lusuh dan lecek di depanku, dia mengatakan bahwa dia ingin berkurban 1 ekor kambing, tapi dia hanya memiliki uang di tangannya sejumlah 1,4 juta. Kakek Dirman menjelaskan bahwa ia tidak tahu cara membeli kambing dan tidak bisa menawar karena memang ia dari desa dan hidup sendiri sehingga kurang biasa menawar saat membeli sesuatu. Prak. Seperti menerima tamparan ke wajahku atas prasangka burukku kepada mereka, ternyata mereka berniat berkurban di hari raya Idul Adha nanti. Pak Dirman menjelaskan sudah sejak 6 bulan ini dia menabung agar bisa berkurban, dan 9 orang lainnya yang hadir juga mengeluarkan uang masing-masing dari tas plastik hitam yang mereka bawa. Ada yang mengeluarkan 1,2 juta, ada yang 1 juta dan ada yang 1,5 juta. Mereka semua berniat berkurban di hari raya, dan yang lebih mengejutkan lagi Kakek Dirman menyampaikan masih ada 10 orang tetangga mereka di perkampungan kumuh tidak jauh dari masjid akan menyetorkan uang ke masjid ini untuk dibelikan hewan kurban. Tapi saat ini angannya masih dikumpulkan, insya Allah beberapa hari lagi akan terkumpul. Prak, prak, prak. Bergetar hatiku, terharu syahdu. Melihat mereka yang berprofesi sebagai pemulung ini semangat berkurban, padahal untuk makan sehari-hari saja mereka susah, kekurangan, dan bahkan aku yakin terkadang menahan lapar. Tapi di tengah kesulitan ini mereka masih menyisihkan uangnya untuk menabung membeli hewan kurban. Pak Dirman melanjutkan ceritanya bahwa mereka yang tinggal di perkampungan kumuh bersama-sama semangat menabung untuk berkurban, karena pernah ada seorang ustadz mengatakan bahwa jika mereka berkurban maka setiap tanduk, bulu, kuku dan darah hewan yang dikurbankan akan menjadi saksi kebaikan untuk mereka. Mereka ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad dan para sahabat, walaupun mereka susah di dunia tapi mereka ingin kelak bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Kutahan air mataku yang akan menetes setelah mendengar penjelasan Kakek Dirman. Aku segera menelepon Bang Rifki, salah satu langganan kambing kurban masjid kami, dan menceritakan perihal keinginan pemulung yang ingin berkurban dengan uang hanya 1 juta SD 1,5 juta. Aku bertanya apakah bisa membeli kambing di Bang Rifki. Bang Rifki langsung menyanggupi, kalaupun mereka hanya punya 500.000, Bang Rifki tetap akan memberikan kambing yang dia jual agar bisa memenuhi mimpi mereka untuk bisa berkurban seperti orang-orang lain yang mampu. Ini juga berkah buat Bang Rifki, katanya. Kuterima uang dari Kakek Dirman dan yang lainnya dan menyampaikan ke Kakek Dirman jika tetangga lainnya yang ingin berkurban silahkan datang ke sini nanti. Dan kami janjian bertemu dengan Kakek Dirman dan 9 orang lainnya besok untuk melihat kambing yang mereka beli. Keesokan harinya Bang Rifki membawa 10 kambing sedang yang tidak terlalu kecil tapi tidak besar juga, menurutku kalau di pasaran harganya sekitar 2 jutaan. Kambing-kambing tersebut sudah digantungkan nama Kakek Dirman dan teman-temannya. Mereka memeluk kambing mereka masing-masing dan berdoa masing-masing, entah apa yang mereka doakan. Namun pemandangan ini begitu syahdu, melihat orang-orang yang kesusahan setiap harinya, kekurangan tapi masih bersemangat menjadi golongan orang-orang yang berkurban di hari raya. Malu diri ini, tahun ini aku tidak berkurban karena tidak memiliki tabungan, mungkin bukan tidak memiliki tabungan tapi tidak berniat menabung untuk berkurban. Kita yang berkecukupan, tidak harus mengais sampah untuk mencari nafkah. Tidak harus berjalan jauh untuk mencari makan, tetapi masih perhitungan tidak mau berkurban. Masih banyak berpikir atau sayang jika menyisihkan uang yang kita miliki untuk membeli hewan kurban. Sedangkan mereka di tengah kesulitan yang mereka hadapi setiap harinya, di tengah menahan lapar karena pendapatan mereka yang kecil, mereka masih mau berkurban di hari raya karena kecintaan mereka untuk bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad kelak. Air mata ini sudah tidak bisa aku tahan lagi, termasuk melihat Bang Rifki yang begitu baik, memenuhi mimpi Kakek Dirman dan teman-temannya. Semoga Bang Rifki semakin sukses usahanya dan semakin banyak rezekinya. Berkurban tidak harus menunggu kaya, berkurban tidak harus menunggu banyak uang, tapi berkurban senantiasa bisa dilakukan jika memang kita berniat melakukannya. Dengan niat dan ikhtiar Allah pasti memudahkannya.